Halo Tribuners, bintang sinetron Intan RJ menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan sambil sibuk menjalani proses syuting di lokasi syuting. Ia terlibat dalam satu buah judul sinetron stripping di mana membuatnya setiap hari harus berada di lokasi syuting menjalani pekerjaannya. Tapi di sisi lain Intan RJ juga harus tetap menjalankan ibadah puasanya agar ia tidak bolong-bolong dan juga tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu Intan RJ mulai membiasakan diri lagi untuk mengonsumsi vitamin agar tubuhnya tetap fit. Selain itu Intan RJ juga harus menyiapkan diri karena selama bulan suci Ramadan ia akan kurang tidur dengan segudang aktivitasnya. Oleh karena itu Intan RJ selalu menjaga makanan, salah satunya harus mengonsumsi kolang-kaling setiap buka puasa. Apa alasannya? Berikut penjelasan dari Intan RJ. Ini kan Ramadan nih, dan dirimu juga syuting ya kan, seperti apa sih ya kan, harus puasa juga, terus harus syuting juga ya kan, persiapannya sendiri seperti apa nih Kak Intan? Persiapannya yang pasti udah mulai dari sekarang, aku tuh kayak minum vitamin udah pasti, terus aku udah mulai nih prepare, karena pasti kan kalau udah puasa akan kurang tidur, kita kan kurang tidur saat taraweh, terus udah gitu subuhan, biasanya tuh aku setelah subuh baru bisa tidur. Terus aku juga lagi prepare juga karena kan aku ada aktivitas yang setiap hari aku lakuin kan yoga. Mungkin kalau yoganya biasanya pagi, sekarang aku tuker waktunya, bisa jadi entah itu sore, entah itu kalau misalkan lagi berhalangan ya perempuan ya malam biasanya gitu. Kak udah Bisa agak mudah dikit, soalnya getar sini panggungnya jadi goyang. Oh, kaget gue. Maaf ya Kak Intan. Ini aman. Yuk. Program apa Kak? Program apa? Program apa? Sudah mengajarkan sama anak-anak nggak sih Kak untuk puasa sendiri gitu Kak? Udah mengajarkan belum sih Kak? Oh udah, anak-anakku alhamdulillah kayak mereka udah tahu nih kalau misalkan puasanya full, biasanya aku bukannya mengiming-imingi enggak, tapi biasanya memberikan reward ke anak-anak. Nanti akan ada sesuatu nih, entah itu mukena baru, entah itu nanti kayak bonus. Aku biasanya suka kasih bunga ya, bunga uang gitu. Buket gitu ya Kak? Iya, buket bunga biar untuk motivasi jadi lebih semangat kalau yang puasanya full, biasanya gitu. Selebihnya mereka karena udah terbiasa, udah terlatih dari sebelum pandemi sampai pandemi, jadi kayak udah terbiasa sih. Oke Kak, tapi makanan khas apa sih Kak yang selalu ada nih Kak ya kan untuk buka puasa, terus habis itu untuk sahur juga gitu kan, apa nih Kak? Atau misalnya atau mama yang nyiapin atau seperti apa nih Kak Intan? Biasanya mamaku yang siapin dan kita request, "Ma," gitu. Yang pasti buka puasa wajib ada kolang-kaling. Oke. Biar nggak panas dalam. Kalau puasa kita biasanya menghindari goreng-gorengan, biasanya rebus-rebusan, terus ya biar nggak kering kan nanti pas puasanya. Nah Kak, bagi waktunya sendiri nih ya kan Kak, antara anak-anak, syuting, terus habis itu dirimu juga kadang nge-host kayak gitu-gitu, seperti apa nih Kak? Apalagi di bulan Ramadan sendiri nih. Karena kita sekarang teknologinya udah canggih, jadi aku biasanya nggak terlalu kesulitan untuk membagi waktu. Komunikasi aku biasanya via telepon, via video call, terus via WhatsApp of course sama anak-anak. Kalau misalkan aku lagi nggak ada syuting free, biasanya aku bener-bener matiin handphone, balik handphone, kita bener-bener quality time sama anak-anak, mau kemana, mau gimana, mau ngobrol apa aja, really quality time untuk anak-anak. Jadi kalau di rumah ya udah bener-bener buat anak-anak full. Tapi kalau misalkan aku harus syuting, mereka mengerti sih, dan selalu tuh telepon, cerita, "Ma, aku tuh di sekolah gini. Jadi nggak pernah ada kesulitan. Nggak prioritas utama aku dalam hidup of course anak-anak. Jadi mau sesibuk apapun mereka telepon, cerita, pasti aku dengerin. Jadi pokoknya ada waktu untuk mereka lah istilahnya Kak. Always, harus selalu sih. Jadi mereka nggak, "Wah, mama lagi sibuk syuting, tadi kan aku pengen cerita." Oh enggak gitu. Jadi mau cerita apa sayang? "Ayo, mama sibuk nggak?" Enggak. Padahal aku jelas-jelas lagi butek. Tapi biasanya aku selalu ngeliat nih, oke, selalu kasih space untuk mereka cerita. Selalu mau buku, mau telepon, selalu
Jadi mereka nggak ngerasa sendiri gitu ya kak ya? Biasa sendiri karena kakak sama adik kan kamarnya beda nih, kakaknya di bawah, adiknya di atas. Jadi aku tuh nggak bisa menghubungi adik langsung lanjut ke kakak, menghubungi kakak lanjut ke adik, nggak bisa karena mereka beda kamar. Jadi kalau misalkan habis kakak nelfon, udah aku matiin, coba cek adik, dek gimana, udah sholat asar belum, udah mah, yuk lesnya, yuk siap-siap, misnya udah mau dateng nih, biasanya gitu. Jadi komunikasinya selalu aku bagi kakak, adik selalu. Jadi misalnya aku lihat nih, oh aku lagi sibuk banget, hektik banget, ya udah aku kerja dulu fokus. Tapi kalau udah ada kak space gitu kan, jeda satu scene, udah langsung aku hubungin anak-anak. Gimana tadi Alvira, gimana Abdullah, seru nggak sekolahnya apa segala macam. Biasanya sih. Kalau ciri khas kita setiap tahun ngabuburit. Oh iya. Ngabuburitnya itu simple banget. Kita beli jajanan, ada di dekat sekolahnya anak-anak, dekat rumah kita juga gitu ya. Itu jajanannya yang kolak biji salad, pisang, pacar Cina,